أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها al-ayat. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Jami As-Sajidin, yang sama-sama kita muliakan Ustadz Sobirin, ada Ustadz Prasetyo dari IMZ, adalah bagian dari Dompet Duafa, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas jam berapa sampai jam berapa nih Mas? Sampai zuhur. Kurang lebih 2 jam kurang, 1 jam setengah. Ini materinya berat. Bicara tentang fikih jiswab, karena biasanya kalau kita di pondok pesantren belajar 9 tahun aja masih nggak paham-paham. Apalagi waktunya 1 jam, ini bahasannya cukup luar biasa nanti. Fikih jiswab, kemudian bagaimana perhitungannya, kemudian bagaimana mustahiknya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau tidak sampai selesai, mudah-mudahan bersambung. Ada seri 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zain. Muhammad Zain nama pendeknya, nama panjangnya Muhammad Zain, itu panjang benar. Jadi Muhammad Zain asli saya orang nyebutnya BSD. BSD bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Sanoan dikit. Jadi saya lahir di Bekasi 12 Januari tahun 78. Sampai sekarang proses penyelesaian disertasi. Ini aktivitas saya sebagai Ketua Lajis MD Win Jakarta, penulis buku Zakat dan Wirausaha, dan kemudian ini buku 24 Hours of Contemporary Zakat yang diterbitkan oleh IMZ, Indonesian Magnificent of Zakat, dan alhamdulillah sebagai fasilitator dan peneliti di Islamic Economic di World Bank, dan narasumber di berbagai TV dan radio, diantaranya di Belajar Islam MNC Muslim. Jadi harus kenalan dulu Pak sebelum saya menyampaikan materi. Kemudian di radio Suara Edukasi, suara di radio KFM, dan alhamdulillah saya juga beberapa tahun mengasuh rubrik sebagai konsultan zakat di majalah Sharing Era Muslim, termasuk juga konsultan syariah di IMZ, dulu disebutnya Dompet Duafa ya mas ya. Kalau sekarang IMZ saja sudah menjadi mandiri. Barangkali ini untuk perkenalan, nanti akan coba kita ulas secara sederhana tentang, bukan hanya bahas tentang zakat fitrah saja. Kebanyakan masjid-masjid yang ada di Indonesia ini amil-amil bermunculan kalau menjelang Ramadan. Habis Ramadan bisbar, habis bubar. Padahal yang perlu kita ingat bahwa zakat itu bukan hanya zakat fitrah, zakat fitri, tapi ada namanya zakat mal. Zakat mal nanti akan coba kita ulas, bahwa zakat mal itu di dalam kajian fikih ada yang namanya zakat emas, zakat perak, emas, perak, pertanian, terus apa lagi Pak? Peternakan, perdagangan, tadi rikas. Ada 5. Namun demikian ternyata perkembangan ekonomi modern
masyarakat udah tidak lagi bercocok tanam. Sekarang ditemukan ada kajian namanya zakat profesi, zakat perusahaan. Kalau kita punya tabungan, harta kita cukup batas minimal mengeluarkan zakat, maka wajib berzakat. Punya saham, punya tabungan, punya kontrakan dan lain sebagainya. Jadi zakat nanti kita akan bahas, bukan hanya zakat fitrah saja, zakat mal dan zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau zakat fitri memang benar dilaksanakan di bulan Ramadan, dihabiskan di bulan Ramadan, dilaksanakan sebelum khotib turun dari mimbar. Kalau khotib sudah turun dari mimbar, maka dianggap bukan zakat fitri, tapi zakat abuka sedekah yang biasa. Hadis Rasulullah menyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Wal Bukhari. Rasulullah telah menyatakan dalam sabdanya bahwa Rasul mewajibkan kepada umat Islam, baik budak, orang kaya, orang miskin, bayi yang baru lahir, maka wajib mengeluarkan zakat fitri. Umpamanya Mas Pras punya istri kemudian lahir tanggal 30 Ramadan, kira-kira bayar zakat fitri enggak Mas Pras? Hah? Wajib bayar zakat fitri karena adalah kewajiban. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya zakat itu saja yang dicermati, ada yang namanya infak. Ada yang namanya sedekah. Ada yang namanya wakaf. Nah, pelaksanaan zakat mal berbeda dengan zakat fitri. Nanti akan coba kita ulas. Saya ingin melakukan proses biar kita tahu bahwa zakat bukan hanya zakat fitri saja. Jadi umpamanya bapak-bapak punya pertanian, Ustadz Sobirin punya pertanian. Biasanya kalau panen sawah setahun berapa kali Ustadz Sobirin? Setahun 2 kali, ada yang 3 kali ya. Ternyata ditunaikan zakat pertanian bukan setahun sekali, tapi saat panen. Berarti ditunainya setahun berapa kali? 3 kali kalau panennya 3. Kalau panennya 2 kali. Jadi bukan setahun sekali. Berarti kalau bapak-bapak misalkan punya pertanian, panennya di bulan Ramadan, cukup nisab bayar di Ramadan. Panennya bulan Muharram, maka ditunaikan di bulan Muharram, jangan nunggu Ramadan. Kalau panennya Rabiul Awal, ditunaikan di Rabiul Awal, jangan nunggu Ramadan. Makanya zakat tidak hanya di bulan Ramadan. Keberadaan amil hendaknya bukan hanya ngumpulin zakat fitrah. Perlunya tadi ada lembaga, mudah-mudahan ini Masjid As-Sajidin bikinlah semacam itu, namanya apakah namanya UPZ atau apa namanya, unit pungutan zakat yang dikumpulkan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Potensinya luar biasa sekali kalau dikumpulkan. Saya kemarin ceramah di Masjid Az-Zikri di Pesona Kayangan Depok, luar biasa. Dana yang dikumpulkan itu bukan dari zakat, tapi dari sedekah jamaah. Sedekah jamaah itu Rp20.000, tapi bisa memberdayakan, luar biasa. Yang meninggal dapat santunan, bisa beli ambulan, dikasih modal buat usaha, yang nggak punya uang untuk sekolah dibeasiswain. Jadi bukan hanya Ramadan saja, tetapi ditunaikan saat sudah cukup nisab, termasuk dalam kajian zakat profesi. Di Bajenas Sukabumi, gara-gara masyarakat
bersedekah infak per hari 1.000 rupiah, ternyata bisa membangun itu namanya Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi seharga berapa tuh bangunan? 2 miliar Pak. Dikumpulinnya berapa? 1.000 berapa sih? Iya kan? Tapi karena bersatu dikumpulkan luar biasa sekali. Wakaf apalagi banyak sekali model-modelnya. Ini masjid adalah model wakaf. Selama masjid ini ada maka akan mengalir pahala. Walaupun orang yang bersedekah meninggal dunia, makanya dikategorikan dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a semuanya putus amal ibadah kecuali ada 3 amal yang tidak putus. Di antaranya apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang mengalir manfaatnya, yaitu dikenal dengan wakaf. Selama masjid ada maka dikembangkan. Apalagi sekarang banyak kajian wakaf produktif. Kalau bapak-bapak punya kontrakan udah diwakafkan, nanti hasil sewaannya itu buat biaya apa? Biaya beasiswanya anak-anak di sekitar kita di Pondok Betung. Pondok Betung artinya apa ya Betung ini? Saya tanya tadi ngomong sama Ustaz Sobirin, katanya bambu ya. Saya bilang mana bambunya? Udah nggak ada. Jadi bambu gede katanya Ustaz. Nah, kemudian teknik perhitungan nisab dan 8 asnaf zakat. Sebelum kita masuk, ada kajian tentang zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, tentang persamaan dan perbedaan. Yuk bersama-sama kita renungkan, ada kata-kata mutiara buat kita semuanya. Jika ingin rezeki kita banyak dan tidak terikat, rajinlah berzakat. Kalau umat Islam berzakat minimal zakat fitri itu wajib. Apalagi kalau kita punya gajian hartanya cukup, ya wajib ditunaikan zakat kalau hartanya cukup nisab. Jika kita ingin rezeki kita tidak terukur, rajinlah bersyukur. Coba bersyukur kepada Allah, kita puasa. Bisa makan nanti pas buka puasa, bisa minum, bisa tidur dengan enak. Bandingkan saudara kita di Palestina. Mereka dibombardir, dibunuh, dihancurkan dengan bom anarkis. Beberapa hari lalu saya dapat catatan itu 80, nggak tahu sekarang naiknya. Banyak yang meninggal dunia. 80 orang meninggal dunia, ratusan orang banyak yang luka parah-parah. Kita sebagai umat Islam merasakan bagaimana kepedihan saudara-saudara kita yang mendapatkan lagi puasa. Hendaknya kita doakan mereka yang di Palestina. Semoga harapannya apa? Mereka diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Mereka yang meninggal dunia mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita punya rezeki jangan sayang-sayang, kita bagi, kita kasih, kumpulkan di Masjid As-Sajidin. Kita berikan, nanti ada lembaganya di sana. Kita bentuk, bukan hanya doakan, tetapi dengan rezeki kita, sedekah kita, infak kita. Jika ingin rezeki kita tak kenal musim, rajinlah bersilaturahim. Bukankah dalam Islam diajarkan silaturahim tazidu rizqi wal umri?